Bapak, terima kasih buat malam di Amerika, pagi di Indonesia. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar pesan Tuhan di akhir tahun 2023, kami tetap ingin Tuhan mendengar apa yang jadi pesan-Mu supaya kami berjalan di tahun 2024. Kami mendapatkan kekuatan lewat firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang menjadi rema kekuatan hidup kami. Bahkan firman Tuhan itu pasti memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu terus dinyatakan, kemuliaan bagi-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, urapi bibir lidah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Ya, Merry Christmas semuanya yang ada di Amerika. Wah, seru ya. Kalau di Amerika Natal, waduh luar biasa ya. Indonesia kalah meriahnya, bahkan tiap-tiap rumah udah dipasang pernik-pernik ya. Kita percaya saudara tetap juga menikmati kasih Tuhan ya. Sekalipun mungkin hari ini kita merasa bahwa Tuhan di akhir tahun ini rasanya kok Natal itu tidak membawa damai ya. Kenapa? Karena saudara mungkin menghadapi masalah yang begitu besar. Saudara menghadapi tantangan Goliat di depan itu yang membuat hari-hari ini kita nggak bisa memiliki damai. Makanya tema khotbah hari ini, Christ is enough for me. Artinya gini, kalau kita punya Kristus segala-galanya, maka tiap hari kita ini akan Natal terus, saudara. Kenapa? Karena damai cintanya Tuhan itu sudah lebih dari cukup untuk saudara menjalani kehidupan apapun. Kita percaya bahwa ya ada seorang ibu yang kepingin bunuh diri karena hari itu dia datang sama saya, dia itu tidak dicintai anaknya. Suaminya tidak peduli sama dia, ya mungkin anaknya itu banyak juga. Mungkin ada 7 kalau nggak salah anaknya itu. 7 itu nggak pernah telepon mamanya, nggak pernah perhatiin ya. Mungkin dia bilang gini, Bu, saya ini dari dulu memang nggak pernah kerja. Yang punya uang itu suami saya. Jadi anak-anak ini 7-7-nya semua dibiayai sama papanya. Jadi itu yang membuat rasa respek anak saya itu sama papanya besar, karena mereka takut tidak dikasih uang. Sementara saya ini sakit, Bu, saya ngalami apa, yang nganter saya ini pembantu sama supir. Saudara lihat ya, saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, ayo kita jangan sampai hidup ini hanya ditentukan oleh masalah, membuat ibu sudah putus asa, merasa hidup ini tidak ada berarti. Ibu lupa, Kristus itu sudah lebih dari cukup. Suara saya agak habis ya, karena ini khotbah terus. Nanti setelah selesai ini saya khotbah lagi. Besok berapa, Fran? 3 ya, Fran? Aduh, Sabtu ada 2. Minggu 1 sudah selesai, habis gitu acara Natal semua ya, suara saya. Jadi kita hari ini saya cuma ngomong sama ibu itu, Bu, ayo Bu, semangat. Kristus sudah lebih dari cukup. Kalau ibu punya Kristus itu cukup kasihnya di dalam kehidupan ibu, ibu tidak perlu cari di yang lainnya. Ibu nggak perlu cari hari ini anak, mau suami nggak perhatian. Ibu tetap fokus sama kasihnya Tuhan. Apa sih yang nggak bisa Tuhan lakukan? Jujur kalau kita punya rasa Kristus itu lebih dari cukup. Apa yang nggak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita? Kita sakit, kuasa bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita hari ini tidak dicintai orang, suami, anak. Kasih Kristus setiap hari cukup, walaupun mungkin kehadirannya tidak bisa kita lihat, tapi kita tetap bisa merasakan bagaimana ketika kita baca firman Tuhan itu sering kali berkata buat hidup saya, Eli, aku itu sangat mengasihi kamu, engkau itu berharga, engkau mulia. Orang mungkin melihat ketika engkau berharga mulia, engkau bisa melakukan sesuatu yang membuat hati orang itu senang. Tapi buat aku, Tuhan berkata, ketika engkau tetap setia, taat kepada
kepadaku, maka itulah yang menyenangkan hatiku. Ya, kita lihat hari ini 3 hal aja. Kenapa Kristus itu cukup dalam hidup saudara? Saudara tidak perlu cari semuanya. 3 hal yang saya ambil di Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya tidak ada kasih yang lebih besar dari kasihnya Tuhan. Nah, kalau begitu besar kasih Allah, kenapa kita mesti cari kasih di luar kasihnya Allah? Kasih Allah sudah begitu besar buat saudara dan saya, sehingga ia telah mengaruniakan Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini tidak ada kasih yang lebih besar, ya. Yang ayat ke-17-nya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yang pertama, Tuhan itu cukup dalam hidupmu karena kasih-Nya begitu besar. Saudara mau cari kasih di mana yang begitu besar? Tidak ada, saudara. Manusia itu kasihnya palsu. Ya, ada seorang ibu yang beberapa hari yang lalu konseling sama saya. Bu, saya ini malu mau ngomong sama Ibu Eli. Dulu mungkin kalau sudah kenal Ibu Eli lama, saya ini enggak kawin cerai 3 kali, Bu. Hah? Saya bilang, iya Bu, saya sudah menikah ketiga kali. Terus gimana pernikahan yang kedua, ketiga? Semuanya berakhir dengan perceraian juga. Saya bilang gitu, saya sudah capek Bu, jangan nikah lagi ya Bu. Iya, nggak mau, saya sudah kapok. Dia bilang gini, Bu, saya ini ditipu loh Bu. Lah ditipu gimana? 2 orang yang menikah kedua, ketiga, semuanya mulutnya manis. Mula-mula janjinya juga manis, perkataannya manis, perhatiannya manis, Bu. Bahkan saya sampai dibuat terbuai. Ternyata Bu Eli setelah menikah lebih marah dari suami yang pertama, lebih kasar, KDRT dan sebagainya. Selingkuh juga sudah gitu malesnya Bu Eli, menikah kedua kali, ketiga kali sama manisnya itu cuman di awal. Makanya hari ini kasih yang paling besar. Kenapa saya nganjurin ibu-ibu hari ini jangan menikah lagi. Kalau suamimu sudah hari ini sampai menceraikan saudara, ya ada seorang ibu, Bu saya kan sudah diceraikan, saya boleh ya Bu menikah lagi? Nggak usah sudah. Kalau saudara merasa kasih Tuhan itu sudah lebih dari cukup, maka kita nggak akan cari kasih manusia. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dia tidak punya kasih yang palsu. Sementara manusia sebelum mendapatkan saudara, ya mungkin dia rayu-rayu dengan barang, ya dibelikan sesuatu yang baik. Tapi siapa yang mau setelah diberi sesuatu yang baik, fasilitas, tapi saudara disakiti, dihajar, dipukul, semuanya hari ini. Makanya ketika kasih Allah sudah begitu besar, kita juga bisa menyalurkan kasih yang begitu besar itu kepada setiap orang, termasuk orang yang jahat sama kita. Cenderung kita hari-hari ini lebih banyak menghakimi daripada mengasihi. Ya, kalau kita hari ini mengasihi orang, suami kita, maka kita tidak akan mengajak dia cerai, menuntut dia cerai. Kita tidak akan pernah membalas perbuatan jahatnya. Kenapa? Karena ketika kasih Tuhan itu sudah lebih dari cukup, maka saudara tidak akan pernah pelit untuk mengasihi orang. Itu sudah rumusnya. Kalau kasih Tuhan itu begitu besar yang saudara rasakan, hari ini kita juga harus memiliki kasih yang begitu besar. Bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, tapi terhadap musuh kita. Nah, yang berikutnya, Mazmur 91 ayat 1-3. Mazmur 91 ayat 1-3.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Hari ini yang kedua, selain Tuhan itu cukup kasihnya, yang kedua, perlindungan Tuhan itu maha tinggi dan maha kuasa. Jadi tidak ada perlindungan yang jauh lebih besar. Kita hari ini bisa dilepaskan dari semua jerat masalah. Jerat masalah apa yang tidak bisa Tuhan lepaskan kalau Dia itu perlindungan yang maha tinggi, yang maha kuasa dalam hidup saudara. Jerat apa masalah? Jerat hari ini penyakit sampar. Semuanya Tuhan itu sanggup karena Dia itu sebagai perlindungan dan kubu pertahanan saudara yang maha tinggi dan maha kuasa. Maha. Tidak ada perlindungan yang lebih tinggi dari maha, saudara. Ya, kita percaya kalau maha tinggi, maha kuasa, maka saudara tidak perlu cari perlindungan. Orang yang lebih hebat dari Yesus Kristus itu tidak ada, saudara. Kita ini bersyukur punya kasih yang terbesar, punya perlindungan yang maha tinggi dan maha kuasa. Yang ketiga yaitu Mazmur 46 ayat 2. Saya paling suka dengan ayat ini karena ayat ini selalu datang dalam hidup saya ketika saya mengalami keadaan yang sulit sekalipun. Tuhan itu selalu berkata, nak, tidak perlu cari nak pertolongan di mana-mana. Aku ini loh sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Engkau tidak perlu cari di luar yang tidak terbukti. 3 hal ini yang saya akan bahas ya. Kita percaya Yesus itu sebagai gembala yang baik. Kita ini cuma domba. Kita ini memang sepertinya bodoh, tidak bisa apa-apa. Jujur kemarin waktu pelayanan, kita ini ngomong-ngomong di mobil ya, saya ngobrol-ngobrol sama ibu yang juga pelayanan di gereja. Dia bilang gini, Bu, kita ini sedih ya Bu. Kenapa? Lihat gereja ya, ada banyak gereja-gereja yang bukan gereja aja ya, beberapa hamba Tuhan yang saya lihat Bu, ngajari pengajaran yang nggak sesuai dengan firman. Mereka cuma ngajari teori kemakmuran. Senyatanya mereka itu sedang menyesatkan domba-dombanya Kristus loh. Gimana domba-domba Kristus hari ini cuma diberi pengajaran teori kemakmuran. Kalau ikut Kristus itu pasti enak, pasti berkat 30, 60, 90, berikan yang terbaik, maka kita juga akan terima yang terbaik. Kayaknya domba-dombanya Kristus itu diajari ikut Kristus mulai pakai metode investasi, Bu. Gimana, Bu, orang bisa cinta Yesus dengan mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa? Kalau dombanya sendiri diajari pendeta untuk memberi yang terbaik karena motivasinya bisa menjara 30, 60, 90%. Kita ini hari ini dididik oleh Tuhan, mengasihi Tuhan karena memang Tuhan itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia sudah mati buat kita, ini sudah bukti kasihnya. Lah kita hari ini mau ikut Kristus lupa. Ngikut Kristus itu apa? Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Bangun kerajaan Allah, itu dilupakan. Tidak ada orang hari ini bisa menikmati berkat kemuliaan mahkota. Makanya hari ini bersyukur loh ibu-ibu. Kita ini finishing well aja hari-hari ini sudah 3 hal kalau kita finishing well. Seperti saya khotbahkan kemarin. Nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Upah kita besar di surga. Kita ini mau kurang apa saudara? Hari ini kita ini akan mendapatkan jeripaya kita juga nggak pernah sia-sia saudara. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Makanya kita hari ini ngucap syukur dengan apa yang
Tuhan izinkan, sekalipun itu masalah yang bertubi-tubi menimpa saudara dan saya, percayalah, di dalam pikiran kita setiap masalah itu bencana, tapi bukan di pemikiran Tuhan. Tuhan itu selalu punya pikiran untuk memberkati kita lebih, untuk memakai kita lebih. Itu tujuan Tuhan. Tapi waktu kita diproses lebih, kita marah sama Tuhan. Ya, kalau hari ini ibu-ibu merasa di ujung akhir tahun ini saudara diproses lebih berat lagi, mengucap syukurlah. Tetap katakan dalam hidup saudara dan saya, Kristus itu lebih dari cukup, karena kasih-Nya begitu besar, perlindungannya yang maha tinggi, dan penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Besar, maha tinggi, sangat terbukti. Coba, ini luar biasanya. Kita ini tidak seperti orang dunia. Dunia tidak punya kasih. Dunia sudah nggak punya perlindungan yang maha tinggi. Dunia tidak punya penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Tapi buat saudara dan saya hari ini sebagai anak Tuhan, kita hari ini mengucap syukur buat kelahiran Yesus di dunia ini. Tanpa Yesus kita hari ini mau lari kemana? Mau lari kemana? Saya punya jemaat yang namanya sama. Ya, saya itu tadi pagi waktu siapin ayat ini saya tuh ingat, iya ya Tuhan, namanya sama, tapi dua orang ini ngalami hal yang sama. Ya, tapi yang satu responnya benar, yang satu responnya salah. Jadi waktu yang satu responnya benar, dia bilang gini, Bu, waktu saya dengar Ibu, waktu saya ngalami badai rumah tangga, hari itu saya cuma mengandalkan kasih Kristus. Ketika saya mengandalkan kasih Kristus, saya meluber kasih saya, melimpah sama suami saya. Sekalipun hari itu suami saya itu galaknya minta ampun sama saya. Nggak diperhatikan, saya dicuekin. Tapi saya tetap melimpah kasih saya kepada dia. Dan Ibu tahu hari ini, Bu, saya dipulihkan Tuhan luar biasa. Suami saya itu cinta mula-mula, bahkan dia diberi bonus anak 2, saudara. Ya, saudara lihat, dia bilang gini, Tuhan itu ajaib, berkat itu pekerjaan suami saya dibuka tingkap-tingkap langitnya. Dan hari ini rumah tangga kami mengalami pemulihan yang luar biasa, karena saya melibatkan kasih Kristus. Yang satu, saudara tahu, yang satu sudah meninggal. Usianya 30 lebih, sama-sama, masih muda. Jadi namanya sama, usianya juga sama, masalahnya juga sama, tapi responnya berbeda. Yang satu, dia tidak bisa mengampuni suaminya. Bertahun-tahun dia, hari itu dia kelihatannya sok rohani, haleluya, puji Tuhan. Dia bilang gini, semua urusan apa yang ada di firman Tuhan, saya sudah bisa melakukan, Bu Eli. Saya sudah berdoa, berpuasa. Saya bisa hari ini untuk memberi sumbangan, pelayanan sudah. Tapi tunggu firman Tuhan. Yang satu ini nggak bisa, Bu Eli. Firman Tuhan yang satu ini untuk mengasihi suamiku. Saya sudah bertahun-tahun mengasihi, tapi terus disakiti. Untuk kali ini beri saya waktu. Saya nggak bisa ngampuni. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu berapa tahun yang lalu ya, dia meninggal dunia karena kena kanker langsung stadium akhir. Itu sebabnya hari ini kita jangan sampai meremehkan firman. Bisa dibaca, Fran bisa dibaca keras, Amsal 13 ayat 13. Ini ayat yang membawa dasar kehidupan kita. Jangan kita main-main dengan firman. Tuhan sudah lebih dari cukup memberikan pengorbanannya buat saudara dan saya, baik kasih, perlindungan, pertolongan. Hari ini kita cuma dibutuhkan untuk taat. Bacakan Fran, Amsal 13 ayat 13. Ya, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, hari ini ibu-ibu pastikan kalau kita mau menerima upah tahun depan, upah yang dari Tuhan berikan, yuk
Jangan meremehkan firman. Termasuk istri harus tunduk sama suami, itu perintah loh saudara. Jangan dianggap remeh. Benar. Kalau disuruh mengampuni, ngampuni saudara. Walaupun jadi keset. Saya percaya ibu yang mati itu karena meremehkan firman. Menanggung akibatnya. Tapi ibu yang satu yang namanya sama, masalahnya sama, usianya sama. Ibu yang ini berhasil menikmati kebahagiaan hari ini. Suaminya baik, dipulihkan, dikasih bonus anak 2, pekerjaan suami diberkati. Itu karena dia memperhatikan perintah Tuhan dan dia menerima balasannya. Yang satu menanggung akibatnya, kena kanker, langsung stadium akhir. Menyesal pun di situ dia menyesalnya luar biasa. Kenapa saya tidak bertobat taat sama Tuhan? Sudah jelas. Makanya hari ini yuk, Kristus itu sudah lebih dari cukup. Hari ini bagian kita yang Tuhan minta cuman kita mau taat. Yang pertama, kenapa kasihnya begitu besar? 3 hal kita buka. Karena dia sudah memberikan kehidupan dengan segala kelimpahannya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu pekerjaannya iblis. Makanya jangan pernah berpikir iblis itu baik. Sekalipun yang dia berikan itu hari ini nikmat saudara. Yang dia berikan hari ini cara instan untuk saudara keluar dari masalah. Tapi iblis selalu berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Berbicara ngikut Kristus walaupun pikul salib sangkal diri, bangun kerajaan Allah, tidak masuk akal, tapi kita sudah diberikan hidup dalam kelimpahannya. Makanya kasih Kristus itu sudah lebih dari cukup. Yang kedua, yaitu Yesus, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hari ini kasih Kristus sudah lebih dari cukup. Dia sudah membuktikan nyawanya diberikan. Dia datang supaya saudara punya hidup dalam kelimpahan, bukan dalam penderitaan kekurangan. Pada akhirnya ketika kita sudah lulus untuk menjadi orang yang taat. Hari ini kenapa sih kita diizinkan proses? Kenapa Tuhan izinkan kita masuk dapur api? Supaya kita belajar untuk memperhatikan perintah Tuhan. Karena jujur selama ini waktu di zona nyaman, kita ini jujur jarang memperhatikan perintah. Jarang kita menjadi pelaku firman. Semua ujian kehidupan lewat masalah itu tujuannya supaya saudara yang dulunya suka meremehkan perintah Tuhan hari ini memperhatikan. Itu aja tujuannya. Kalau kita sudah selesai, maka percayalah jaminan yang Tuhan sudah berikan, kelimpahan, Tuhan sudah memberikan nyawanya. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan, aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya hari ini tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hidup saudara, merebut dari tangan Tuhan yang kuat. Jadi kasih Tuhan sudah dibuktikan. Dia datang untuk supaya saudara hidup kelimpahan. Dia sudah berikan nyawanya. Dan yang ketiga, dia sudah memproteksi saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hidup domba-dombanya dari tangannya Tuhan. Artinya saudara di tengah masa yang sulit hari ini, percayalah kita tetap aman dalam genggaman tangan Tuhan sebagai gembala yang baik. Termasuk kehidupanmu kekal nanti. Termasuk hidup kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat kita yang siap menikmati balasan. Makanya jangan mau meremehkan firman-Nya supaya nanti tidak nanggung akibatnya. Hari ini apa yang kita alami dengan masalah itu karena kita menanggung akibat
daripada kita meremehkan firman. Saya ini korban meremehkan firman. Ndak tunduk sama suami, ndak hormat sama suami, akibatnya sombong. Itu yang terjadi hari-hari ini, malapetaka. Ya, hari-hari di mana saya menanggung akibatnya, rumah tangga saya kacau balau, saudara. Nah, yang berikutnya perlindungan yang maha tinggi. Kita buka Yehezkiel 34 ayat 15 dan 17. Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 17. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Lihat ya, ada kata sendiri. Saya paling suka kalau Tuhan itu berbicara gini, aku sendiri. Aku tidak butuh pertolongan siapapun, nanti engkau membuktikan kebesaranku sendiri. Menggembalakan domba-dombaku, aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan. Lompat 16b. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh firman, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Hari ini kita mempunyai perlindungan yang maha tinggi, maha kuasa. Kenapa? Percayalah, kalau Tuhan membaringkan saudara di padang rumput, hari ini sekalipun di tengah proses, saudara tetap bisa menikmati hidup. Jangan salah. Makanya banyak orang tidak bisa sukacita sebelum masalahnya selesai. Itu salah besar. Kalau kasih Kristus sudah lebih dari cukup, Dia hari ini membaringkan saudara di padang rumput hijau. Kira-kira domba itu kalau dibaringkan di padang rumput hijau, di tengah keadaan apapun yang terjadi, dia tetap tahu bahwa gembala yang baik itu selalu jagai. Makanya dia tidak pusing guling-guling menikmati padang rumput hijau. Hari ini pastikan di tengah badai yang besar kita bisa menari, saudara. Jangan tunggu badai besar baru bisa menari, bisa sukacita, bisa berguling-guling. Sementara Tuhan sudah taruh posisi domba-dombanya tetap dibaringkan di padang rumput. Tapi karena saudara terlalu stres dengan masalah, saudara sampai nggak bisa menikmati hidup. Itu yang saya alami. Waktu Tuhan berbicara, Eli, aku bukan menempatkan engkau hari ini di padang gurun yang nggak kau bisa nikmati. Engkau tetap seperti domba-domba kesayanganku yang aku taruh engkau untuk tetap menikmati proses bersama dengan aku. Bukankah aku lebih dari cukup dibandingkan suamimu? Kalau engkau hari ini masih bercucuran air mata, itu berarti engkau merasa bahwa suamimu segalanya, aku bukan segala-galanya. Makanya engkau berkata susah. Karena apa? Karena kalau suamiku belum kembali kepadaku, aku tidak merasa cukup, Tuhan. Aku tidak bisa merasa cukup bahagia. Tapi ketika Tuhan berkata, bukankah kasihku sudah lebih dari cukup atas hidupmu, sekalipun suamimu hari ini tidak mengasihi engkau, tapi aku sangat mengasihi engkau, dan aku sangat akan membaringkan hidupmu di padang berumput hijau. Itu yang membuat saya bersyukur bersama Tuhan. Saya tahu bahwa hal yang terbaik itu sudah Tuhan lakukan. Yang kedua, bagaimana Tuhan menggembalakan kita seharusnya. Ini yang suka saya. Ya, kata seharusnya itu sewajarnya. Jadi jangan berpikir saudara hari ini ngalami proses, Tuhan itu memperlakukan saudara tidak wajar. Tapi seharusnya dia tahu apa yang harus dia lakukan buat saudara dan saya di tengah proses. Dia menggembalakan saudara, dia tahu mana yang hari ini perlu dijawab, mana yang belum dijawab persoalan saudara. Musim boleh berganti dengan musim, tapi Tuhan itu tetap sebagai Tuhan yang baik, dia sebagai gembala yang baik, dan dia menjadi hakim di antara domba-dombanya. Hari itu ketika Tuhan berikan saya ayat ini, Tuhan bilang gini, Eli, tidak usah sakit hati sama orang yang menyakiti hidupmu, membuat susah, aku tetap hakim.
Aku tahu perbuatan jahat, perbuatan baik, masing-masing ada cawan murka dan cawan berkat. Kalau aku berbicara sebagai hakim yang adil, suatu kali orang yang menyakiti hidupmu akan menikmati cawan murkaku, tapi engkau berjalan dengan cawan berkatku. Itu tadi. Kita akan menikmati upah, sementara musuh kita akan menikmati balasan. Upahnya berkat, yang satu murka. Makanya enggak usah takut. Kasih Tuhan lebih dari cukup. Kalaupun hidup terlihat tidak adil saat ini, kita tetap punya Tuhan yang adil. Sebagai hakim, seadil-adilnya dia pasti akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Jangan pernah bangga kalau berbuat dosa sudah lama ya. Kita kan sering lihat gini, orang berdosa kok enggak mati-mati ya. Yang baik-baik kok bisa mati cepat. Kadang-kadang kita melihat seperti itu, kayaknya Tuhan enggak adil. Tapi orang yang berdosa enggak mati-mati, nanti bayar harganya pasti tambah mahal. Logikanya, coba saudara bisa bayangin ya, dosa itu kayak kredit card. Digesek, enggak bayar apa-apa dulu. Ya, saudara lihat, dosa itu kayak kredit card, gesek nikmati, gesek nikmati. Tapi suatu kali tetap ada totalannya loh. Nggak mungkin gesek, nggak bayar-bayar saudara. Mungkin makin lama geseknya tambah banyak karena mungkin limit kartu kreditnya banyak, ya itu tambah besar. Justru bersyukur begitu melakukan dosa, saudara sudah bayar harga, itu jauh lebih bersyukur. Kenapa? Karena bayar harganya enggak babak belur nanti. Makanya hari ini nggak usah membandingkan. Kalau kita tahu bahwa hari ini Tuhan itu sudah perlindungan yang maha tinggi, dia pasti maha kuasa, percayalah. Dia hari ini membaringkan saudara di padang rumput. Dia lagi menggembalakan saudara seharusnya. Dan dia menjadi hakim. Tenang aja. Nggak usah bingung. Yang terakhir, penolong sangat terbukti. Nah ini, Yeskiel 34 ayat 16a. Yang hilang akan kucari. Wow. Hari ini siapa inisiatif yang mencari saudara yang terhilang? Ya Tuhan. Makanya Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang tersesat akan kubawa pulang. Jadi pastikan kalau kita lagi ngalami masalah, itu karena Tuhan sudah lihat jalan hidup kita sudah menyimpang dari jalan kebenaran, sudah menyimpang ke kanan ke kiri, makanya Tuhan bawa kita kembali lewat masalah. Jadi hari ini bersyukur, tapi percayalah, suatu kali kalau kita sudah kembali, sudah tidak tersesat lagi, mengikuti jalan Tuhan, kita taat sama kebenaran, maka dia datang dalam hidup saudara dengan kelimpahan. Yang hilang akan dikembalikan limpah, berarti lipat. Yang tadinya rumah tangganya hancur, yang tidak punya anggur manis sudah menjadi tawar. Kalau berbicara dengan limpah, nanti anggur yang manis juga dicurahkan buat tiap rumah tangga hubungannya pasti manis. Hari ini tidak ada sesuatu yang limpah. Saya itu cuma bilang gini, iya ya Tuhan, kalau Tuhan itu datang dengan limpah, dia tidak akan bayar yang namanya semua jeripaya saudara itu tidak lipat. Namanya limpah, ya pasti lipat. Itu sebabnya kita ini bersyukur kalau punya penolong yang sangat terbukti, dia akan kembalikannya lipat pasti. Nanti yang hilang akan dicari, yang tersesat akan dibawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Jadi hari ini tidak usah takut. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Dia sudah buktikan sebagai gembala yang baik. Saudara yang hilang akan dicari. Makanya hari ini Tuhan tidak mau kehilangan domba-dombanya. Saudara, hari ini Tuhan izinkan saudara kehilangan keuanganmu. Mungkin saudara ditipu orang.
Saudara diizinkan Tuhan kehilangan cinta suamimu. Saudara mungkin diizinkan hari ini kehilangan pekerjaan, kehilangan kesuksesan. Itu tujuannya kenapa? Karena Tuhan mau cari saudara. Kalau hari ini saudara diberi sesuatu terus yang manis-manis saudara hilang, Tuhan lebih pusing. Lebih baik diberi yang pahit-pahit. Dia lagi cari dombanya yang hilang supaya dombanya kembali ke dalam pelukan tangannya, di dalam penggembalaannya, supaya saudara tidak digembalakan oleh iblis. Saudara percaya kalau iblis yang menggembalakan saudara, hari ini hidupmu mau jadi apa? Yang ketiga, luka itu akan dibalut. Ibu-ibu tidak usah cari pertolongan dengan cari kasih sayang TTM, teman tapi mesra, tidak usah ya. Kalau kasih Kristus itu cukup, luka-luka kita juga pasti dibalut, rasa sakit kita juga akan dikuatkan. Saudara mungkin hari ini ngalami lemah, saudara tidak tahu jalan keluar. Percayalah, waktu kita cari penolong yang sangat terbukti, saudara akan kuat, saudara dibalut, saudara akan dibawa pulang, saudara akan dicari, dan saudara akan menemukan sesuatu yang sangat berarti. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan ya seputar ini. Saudara, tahun depan yuk, tidak usah bingung dengan apapun ya. Kita sudah punya cukup. Tidak dicintai suami, emangnya gua pikirin. Pokoknya Kristus cinta saya sudah lebih dari cukup. Hari ini engkau hidup kekurangan, percayalah, kalau sumber dari segala sumber sudah ada dalam hidup saudara. Uang berkat itu loh, perkara yang kecil, bukan perkara yang besar buat Tuhan. Amin ya. Penolong sudah pasti. Yang hidupnya kekurangan hari ini, kalau sudah ada penolong, tenang aja, semuanya pasti lihat jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati.